Oh, agak miring ya ini. Kan bisa minta tolong ya? Apa tuh? Geser dikit kan, biar pas yang. Ada. Keren. Thank you. Gimana? Apa? Motor udah cari cowok di kopi. Oh my god. Daripada cari di Leo. Suara kalian kedengaran BTW di sana. Iya. Bisa pakai Pak ya? Nah, Mister nggak tahu juga. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in chemistry class with different room. Menurut kalian ruangan ini sama ruangan sana bagusan mana? Ya, tadi AC-nya baru dinyalain ya. Mister juga kepanasan dikit. Nanti semoga sebentar lagi mendingin. Alright, we are going to start our second project ya. We have done the first project di bulan lalu, Januari. BTW ini udah Februari, selamat datang di Februari. Now, to open our second project, I would like to show you something. This is water. Do you know what is this? Hai, ini minyak ya. Ini minyak ya. Ketika minyak Mister campur dengan air, kelihatan nggak layernya? Kelihatan ya? Atas bawah ya? Kan coba dikocok yang. Bisa. Berdiri Yan, tunjukkan ke teman-temanmu Yan. Kocok terus diamkan, tunjukkan ke teman-temanmu. Nyatu nggak? Belum. Ini dua-duanya air minyak. Kenapa tuh? Yan, kamu apa Yan? Kok bisa nyatu Yan? Tahu Sir, nyatu semua nih Sir, ini Sir. Nyatu semua ya, coba. Kenapa Sir kayak gitu Sir? Ada sabunnya. Kenapa kayak gitu? Apa? Ada sabunnya. Terima kasih. Harusnya kan minyak sama air tuh nggak nyatu ya. Tapi kalau dicampur sabun, bisa nyatu dia. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, Mister mau tahu nih apa yang ada di pikiran kalian kalau minyak, air, sabun. I have two question. Ini yang pertama, ini yang kedua.
Please write the answer on your notebook. Jangan tahu salah. Let's think and imagine. Ini nggak harus benar ya, nggak harus benar. Tuliskan what possibly happens. Apa sih yang terjadi pada molekul-molekul air dan sabun gitu? Air dan minyak kan nggak bisa nyatu. Apa tuh kira-kira yang terjadi pada molekul-molekulnya? Tulis dulu. Pikirkan, tulis. No need to worry to be wrong. Air dan minyak tidak bisa menyatu. Tapi ketika ditambahkan sabun kok bisa nyatu. Nah, apa yang terjadi pada molekul-molekulnya? Bayangkan apa yang terjadi pada molekul-molekulnya. Kok tadi nggak kelihatan sabunnya? Iya, nggak kelihatan sabunnya. Very creative. Udah ya? Mana guys? Ayo guys, tuliskan nggak apa, seimajinasimu saja. Nah, tuliskan jawabannya Zidan. Jawaban sesuai dengan pemikiranmu saja. Jangan takut salah ya. Apa yang terjadi pada molekul-molekulnya? Ini kenapa? Iya, kira-kira apa yang terjadi pada molekul-molekulnya kok tidak bisa bersatu? Oh, gitu. Oh, iya. Oke, Mr. Jack sebagian besar sudah menuliskan. Sekarang silakan share jawaban kalian dengan teman sampingnya. Saling share, silakan ya. Kalau nggak ada teman samping ya depannya lah. Silakan share dengan teman sampingnya. Sudah. Apa yang kamu dapat dari Bagas? Masakan lah. Oh, gimana? Apa yang kamu dapat dari Yasir? Ya, itu masanya dicampurkan juga. Apanya? Masanya dicampurkan juga. Sabun itu menyamakan masanya, sir. Menyamakan masanya. Ya, jadi dia bisa nyatu.
Masa itu apa sih masa? Wah, masa itu berat, Sir. Kepadatan nggak sih, Sir? Oh itu masa jenis namanya. Nah, ya maksudnya Oh masa jenis, ganti dong. Ya. Gimana? Apa yang kamu dapatkan dari Zidan? Jidan belum share, saya masih share punya saya dulu. Oh mau yang berdua ya, silakan. Kami Pak. Sudah share. Sudah. Tadi kamu share sama siapa aja? Saya sama aja sama Adri ya sama aja kan. Apa yang kamu dapat dari teman-temanmu? Kalau kata Ajeng katanya dia kayak melapisi. Dia ada ibaratnya sama itu bisa tuh kayak gantungan kunci yang kalau misalnya kita dia tuh kayak sama air gitu Sar. Nah kata Ajeng ibaratnya kayak melapisi gitu loh Sar. Apa yang melapisi ya? Dia Sabun melapisi? itunya. Oh gitu. I see. Oh iya. Itu Mister. Bagus. Yes. Bisa Oh, ya. sudah ya? Ada yang mau share di depan kelas? Berdiri? Enak aja. Udah jauh masih nyampe sama aku. Nggak perlu takut salah, kan udah share sama teman-temannya. Sekarang coba share di depan teman-teman yang lain. Nggak perlu takut salah. Everyone makes mistake. Atau kita mulai dari cowok dulu. Who wants to share? Sambil berdiri ya. Dua pertanyaan itu. Silakan kamu Pak. Woi. Oke Muhammad. Ya. Silakan Mat. Pertanyaannya, minyak dan air tidak menyatu. Apa yang mungkin terjadi pada molekul air dan minyak? Ya mungkin karena menurut saya masanya itu berbeda Sir. Bisa kita lihat aja dari nyatanya itu air itu selalu di bawah, minyak itu di atas Sir. Sama tingkat kepadatannya juga mungkin. Oke. Terus yang kedua, sabun dapat menyatukan minyak dan air, sementara apa yang molekul-molekul sabun lakukan pada molekul-molekul air dan minyak. Nah, menurut saya Sir, molekul pada sabun itu dapat menghancurkan Sir, molekul pada minyak dan air sehingga menghasilkan molekul-molekul baru gitu. Oke. Itu aja Sir. Thank you, tepuk tangan buat Muhammad. Ada yang mau sharing lagi? Boleh ya kalau beda ya. Nggak harus sama dan nggak harus benar. Nggak apa-apa salah. Ayo, girls. Atau Mister tunjuk lah. Tulisannya kapan menghasilkan sabun Karena air maksudnya menjadi hal yang baru gitu tadi kata Muhammad. Yang gas siapa? Erika deh coba. Tadi kan Erika udah share ke Mister. Saya Erika. Iya, saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Jadi Salah nggak apa-apa. kalau menurut saya Sir, pertanyaan pertama itu sepertinya ada zat-zat di dalam air dan minyak yang saling bertolak belakang sehingga mereka itu tidak dapat menyatu. Jadi airnya di bawah, minyak di atas, diturun di atas. Terus pertanyaan kedua, sabun yang menyatu minyak dan air, apa yang itu lakukan pada minyak? Karena mungkin ada kandungan di dalam sabun yang dia tuh melemahkan atau menetralkan atau dia itu dominan terhadap kandungan minyak sehingga memungkinkan minyak itu menyatu dengan air. Ya, terima kasih Sar. Ya, tepuk tangan buat Erika. Ada yang mau nambahin? Setuju semua nih? Setuju. Oke. Mister nggak akan menyalahkan atau nggak akan membenarkan ini. Mister mau menunjukkan secara visual apa yang terjadi pada molekul-molekul air dan minyak. Ya, let me show you. Kok nggak bisa? Sebentar ya.
Hang on. Oh ini. Kita lihat ya. Kalau ada air dan minyak di satu tempat yang sama, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oh my god. Yang biru itu air, yang kuning itu minyak. Look at that. Apa yang terjadi pada molekul-molekul air yang warna biru? Berkumpul. Kayak ini berkumpul kata saya tapi kacau. Berkumpul tapi kacau ya. Biru ngumpul sama siapa? Biru. Kuning ngumpul sama siapa? Kuning. Coba kita kocok ya. Nah, biru lebih suka sama siapa? Biru. Kuning lebih suka sama siapa? Ya. Air lebih suka sama sesama air. Minyak lebih suka sama sesama minyak. Nah tadi pas dikasih sabun apa yang terjadi? Bersatu. Kita coba ya. Tambahkan sabun ya. Oh ini minyak pusat. Ya. Ya. Dikocok dulu, kocok dulu. Ya, ini adalah visualisasi bagaimana molekul-molekul air dan minyak itu saling berinteraksi tanpa sabun. Kalau ini dengan sabun seperti ini. Nah, karena sudah melihat visualisasinya, coba sekarang deskripsikan apa yang terjadi pada molekul-molekul air dan minyak tanpa sabun. Berpisah. Lalu deskripsikan ketika molekul-molekul air dan minyak ada sabun. Silakan. Coba lihat guys. Nih, lumayan panjang nih misalnya nih. Wih, keren dong. Oke, ini kalau tanpa sabun ya. Kalau dengan sabun gimana? Tulisannya kan tadi sementara ini nggak berhenti-henti ya. Karena ini simulasi aja. Kalau ini nanti. Iya berarti jadi kayak apa gitu. Nah, kayak gini nanti. Nah, jadi kayak gini aja. Iya. Kalau dikocok nyatu lagi kayak gitu. Tapi kenapa mereka malah ikut sabun? Dan malah jadi dominan sabun kelihatannya. Karena sabun bikin busa. Ya kan? Sudah, coba lihat. Alright, siapa yang mau menceritakan apa yang terjadi pada molekul-molekul air dan minyak? Bagas ya? Dani aja coba, Dani. Silakan berdiri, Dan. Ya. Ya, jadi saya mendeskripsikan yang telah dapat dari
Simulasi tadi ya. Ya. Jadi air atau minyak tanpa sabun itu mereka akan berusaha untuk tetap berpencar, namun tetap sesuai dengan kelompok mereka. Yang seperti saya bilang tadi itu sabun, minyak lebih suka dengan minyak dan air lebih suka dengan air. Nah, terus juga ketika ada sabun nih muncul, mereka itu akan melekat atau di magnet itu ditarik itu sama sabunnya. Nah, itu sudah itu sebagai jembatan juga untuk menyatukan mereka. Jadi kan karena udah kecampur sama sabun nih, mau nggak mau mereka tuh pasti akan ketempel gitu. Alright. Seperti yang bisa bilang tuh ada sabun, ada busanya gitu. Sir. Ya. Ya, sudah. Terima kasih Dani, tepuk tangan buat Dani. Kata-kata yang bisa tertangkap dari Dani ya, kelompok mereka. Air sesama air, ya dia ngumpul sama kelompoknya. Minyak juga ngumpul sama kelompoknya. Kan sebenarnya mirip aja kayak manusia kan. Kalian ngerasa gak sih kadang dengan beberapa kelompok teman kalian nyaman, kadang beberapa kelompok teman agak kurang nyaman, bisa sih tapi kurang nyaman. Molekul sama juga. Kalau mereka bertemu dengan sejenisnya, ya dia ngumpul. Kalau beda jenis, ya dia agak ragu-ragu, nah kayak gitu. Makanya mereka terpisah. Nah tapi ada suatu molekul yang kita sebut sabun, dia bisa menyatukan yang punya sifat berbeda. Ada nggak kalian punya teman yang kayak gitu? Ke circle A bisa, circle B bisa. Si A si B kalau ketemu pasti bertengkar. Tapi datang si C bisa main bareng. Jadi kalian mana? Kalian air, minyak, atau sabun? Tanyakan pada diri kalian sendiri ya. Sabun semua ya. Oke. So nah, ini kan tadi visualisasinya ya. Sekarang adalah kenapa kok air sama minyak itu beda sifatnya? Let's take a look on the chemical formula. Minyak sama air mirip nggak? Jauh. Pemiripannya tidak ada kan itu. Makanya mereka berpisah. Nah, kok bisa sabun itu menyatukan mereka? Kita lihat struktur sabun kayak gimana ya. Ini. Yang air dulu. Lihat bagian ini. Ini tuh ada tanda minus sama plusnya. Bagian sabun, bagian sini ada minus plusnya. Ini minus plusnya meskipun nggak kelihatan ya. Bagian ini kita sebutnya kepala. Ini lebih bisa berteman dengan air. Tapi coba lihat bagian ekornya. Lebih mirip siapa? Minyak. Ekornya nempel minyak, kepalanya nempel air. Makanya kalau air, minyak ketemu sabun menyatu. Kayak gitu. Adaptif dia. Yes. Kan sabun itu beda-beda. Strukturnya sama juga Pak. Strukturnya yang membedakan ininya aja. Panjangnya, jumlah atom yang bagian sininya. Makin panjang makin bagus ya? Tergantung. Makin panjang itu biasanya makin padat dia. Makin kental ya kayak gitu. Lifebuoy sama Shinzui berarti beda ya strukturnya? Lifebuoy sama Shinzui berarti beda ya? Tergantung komposisinya. Nah, Mister belum lihat nih Shinzui itu komposisinya apa? Untuk menjawab itu sebentar sebelum praktek ya. Ini gambaran bagaimana minyak menyatukan sabun menyatukan minyak dan air. Ini minyaknya nempel di ekor-ekornya, kepalanya nempel di air. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, proyek kita nanti itu adalah membuat sabun kita sendiri. Ada yang pernah ya? Oh, Muhammad sama Ayan ya pernah ya. Tapi kita harus menjawab pertanyaan penting dulu sebelum kita ke praktek membuat sabun, yaitu adalah how to make the soap.
Gimana cara kita buat sabun ya? Dari apa ya sabun? Dari apa? Yan? Yan pernah praktek langsung. Ini ya. Mister mau tunjukin apa yang terjadi sih? Atau bagaimana sih reaksi pembentukan sabun itu? Look at this. Ini adalah struktur dari minyak. Ya. Jadi sabun itu dibuatnya dari minyak. Minyak yang diapakan? Kan minyak itu kan susah ketemu air kan? Maka kita paksa dia untuk membentuk sabun dengan cara menambahkan basa kuat. Bisa NaOH, bisa KOH. Kita lihat kalau pakai NaOH ya, apa yang terjadi? Wah, sabun tuh ininya. Yang ini sabunnya. Yang ini namanya gliserol. Gliserol. Produk sampingan aja, produk sampingan. Kalau pakai NaOH. NaOH, Na-nya nempel di mana? Di O, OH-nya nempel di ya, ini ya. NaOH kepisah dia jadi sabun sama gliserol. Kalau pakai KOH gimana? Nah, ini minyak. Berarti kayak gitu ya. Nah, nanti kita cari tahu bagusan yang mana. Coba kalau NaOH, ini kan satu molekul minyak ya. Satu molekul minyak ini perlu berapa NaOH? Berapa? 3. Kalau pakai KOH, perlu berapa KOH satu molekul minyak? 3 juga. Nah, secara tidak langsung, ini adalah resep kita membuat sabun. Satu molekul minyak harus dikasih berapa NaOH? 3. Nah, kenapa kita perlu menghitung berapa banyak NaOH-nya? Kalian bayangkan kalau misalkan NaOH-nya kurang, NaOH atau KOH-nya kurang, sabun kalian masih berminyak. Kalian cuci tangan, rasanya masih ada minyaknya. Tapi kalau NaOH atau KOH berlebih, apa yang terjadi? Ya, kering banget. Atau ini misalnya ada KOH ya. Kan kalian misalkan mandi atau cuci tangan, itu kan pakai sabun. Pakai air juga. Bayangkan sabun kalian mengandung ini berlebih. Kita praktekkan gitu, kita praktekkan. Ya, bantu ya. Apa? Oh, pernah ngerasain ya? Oh, pernah. Ini kalau kena tangan kalian, nanti jadi panas. Sudah panas, kering. Bayangkan itu adalah sabun mandi. Panas. Nah, itu. Makanya kita penting dia menghitung KOH, NaOH. Nah, untuk menghitungnya, kita ada yang namanya SAP value atau saponification value. Apa definisinya? Jumlah gram KOH, dia pakai gram ya, atau NaOH yang diperlukan untuk mereaksikan 1 gram minyak. Ada apa aja jenis-jenis minyak? Banyak. Ini contohnya. Banyak ya. Contoh. Minyak sawit mana nih minyak sawit nih? Palm. Ah ini. 1 gram minyak sawit perlu KOH berapa gram? 0,1. Ya, 0,199 gram untuk 1 gram minyak sawit. Kalau 1000 gram minyak sawit perlu berapa KOH? 1
199 gram. Gitu ya. Setiap 1 minyak 1 gram minyak sekian gramnya KOH. Kalau pakai KOH. Kalau pakai NaOH pakai yang mana? Yang ini. Gitu ya. Makin banyak minyak tentunya NaOH atau KOH yang diperlukan semakin banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita exercise dulu ya. Ya. Kok bisa beda sih? Bukannya tadi tuh sama-sama 3 ya yang simulasi? Yang mana tuh? Yang di simulasi yang bisa-bisa dari itu sama-sama 3. Ya, sama-sama 3. Itu kan jumlahnya. Kalau gram beda. Kan mol sama massa kan beda kan? Sama-sama 2 mol. Tapi kalau ditimbang bisa beda. Kenapa beda? Karena ada massa molar. Ingat massa molar ya. Tiap atom kan beda massanya kan. Nah, ya. Ini langsung konversi massa. Pertanyaan bagus ya, Sir. Ada lagi pertanyaan? Let's go. Kelihatan nggak ya? Sekarang coba kerjakan di buku catatan. Literasi, nice. Ya. Astagfirullah. Kelihatan nggak dari sini? Racing nggak kelihatan ya? Boleh maju racing nggak apa-apa. Ada meja depan. Ya nggak kelihatan boleh maju ya. Mau pakai meja ini juga boleh. Soal nggak perlu ditulis. I will share the PowerPoint on Google Classroom ya. Yes. Itu ada 0,19 awal berapa banyak kali lipat? 1 gram. 1 gram kali lipat. Ya. Itu semua untuk 1 gram ya. Oh. Kalau pakai NaOH ini, satuannya apa tadi? Gram, massa ya. Kenapa kita pakai gram? Karena kita nggak bisa ngukur mol secara langsung. What we can measure directly is mass, massa. Boleh Mustafa. Ya, silakan. Sawit itu palm. Berapa banyak minyaknya dibandingkan Gimana Jar? Tulis caranya dong. Mana Brain?
Yeah. Alright. Good. Gimana sih Dan? Oke. Ya. Oil yang kawasannya 0,257. Ya. 0,2. Wih, canggih mat. Ada kesulitan? Itu aja sih. Beda sama jawaban dasar nggak tahu. Oh ya nggak apa-apa. Perbedaan adalah rahmat. Bukan gitu sar. Oh kan ya. Apa yang kamu ragu-ragu apa? Nomor 3 tuh sar, mereka tuh 0,42 sar, itu kan NaOH. Dengan di situ ditanya KOH 0,199. Iya. Jadi pakai 0,199 kan? Yang mana sih? Nomor 3. Nomor 3 itu pakai KOH. Iya kan? 0,199 yes, betul. Nggak apa-apa, kerjaan dulu ya. Nanti kita bahas. Santai ya. Believe in yourself. Any difficulties, girls? Okay, some of you has already finished until number 5. Silakan yang mau maju mengerjakan ke depan ya. Wih, mantap. Maju aja langsung. Write your name. Sambil kerjakan di depan, jangan takut salah. Oke. Bagas kah? Kamu nomor 3 kali 7 adalah 1 ya. Ya, boleh. Yang gas ya. Ini kalau sudah dapat masing-masing dijumlahkan ya. Kenapa dijumlahkan? Berapa? Ya. Langsung dijumlahkan dua-duanya. Oh iya. Itu gas antihentik gas minyak ya. Oh iya. Oh iya, bukan 142. Oh iya. Gas, tulis caranya dong, gas. Ini diapain ini? Dikali. Oh, tulis. Nah, ya. Yang gas? Silakan. Kalau jawabannya beda, maju aja ya. Cari. Gimana Resi? Mana punya mau? Sekali. Ya. Bagus. 300. Habis ini Ya. mereka sama bahasa kuat. Ya, sama-sama bahasa kuat. Kenapa tapi gerakan kalau main awalnya beda-beda gitu? KOH, NaOH. Bedanya di mana? Misal kayak olive oil dia kalau awal cuma 0,19 sedangkan NaOH lebih gede lagi 0,135 gitu misal. Oh ya. Karena massa KOH sama NaOH itu beda. Nah, jadi misalnya 2 molekul KOH itu massanya beda sama 2 molekul NaOH. Nah, makanya angkanya beda juga. Busa. Pertanyaan bagus. Busa itu adalah molekul-molekul air yang dilapisi oleh sabun. Air oleh sabun, tipis sabun.
gitu. Jadi airnya nggak langsung pecah, tapi dia stabil membentuk lapisan, makanya udaranya terjebak di dalamnya. Jadi gelembung. Nomor 2, 3. Itu ada yang bikin Nanti ada praktek yang bikin es krim itu nggak? Es krim kita lihat nanti ya. Pengen kah kalian kah? kalau akhirnya Pengen kah? di TikTok bikin es krim. Iya. Let's see. Siapa bikin es krim sama kita? Mereka kan kayak ngomong Biar bisa dimakan Sar. Ya. bikin es krim. Santai. Waktu masih panjang. Jangan pas puasa. Jangan kan lanjut. Tergantung cara buatnya sih. Nomor 2, 3 nggak ada yang mau nih? Yang gas. Ayo dong. Silakan. Kenapa duduk lagi? Ya, boleh. Iya. Oke, thank you Erika. Alright, ada yang beda? Sama. Ya, yakin. Kita bahas coba untuk yang ya silakan. Nomor 6 coba ya. Kenapa gini? Nomor 6, 200 gram minyak sawit dan 300 gram minyak kelapa. Ini minyaknya bisa dicampur ya. Kalau nomor 6 itu tadi yang mengerjakan adalah Dani. Kita lihat Dani kayak gimana. Basa yang dipakai adalah NaOH. Oke. NaOH berarti untuk yang minyak sawit kita pakai 0,142. Bener ya, 0,142. Kalau untuk yang coconut oil kita pakai 0,183. Ya, bener ya. Tinggal dikalikan masing-masing. Kemudian ditambah. Kenapa perlu ditambah? Karena minyaknya dicampur. NaOH yang diperlukan ya, dicampur ya minyaknya ya. Makanya NaOH-nya juga dicampur. Oke, up to this point any question? No. Which part of this class yang paling sulit? Melihat molekulnya. Kenapa melihat molekulnya sulit? Terlihat rumit ya. Terlihat rumit ya, ya. Itulah salah satu bagian dari kimia tuh ya itu. Tapi kerumitan itulah yang membuat Kimia berwarna. teknologi sabun ada gitu. Ya. Coba, nah itu yang mau saya tanyakan. Ada shampoo. Coba pikirkan dan tuliskan di buku catatan. Oke. Coba tuliskan di buku catatan kalian. Ini pertanyaan reflektif ya. Apa yang akan terjadi pada kita jika di dunia ini tidak ditemukan tadi reaksi pembentukan sabun, reaksi saponifikasi? Apa yang terjadi? Tuliskan. Tuliskan apa yang akan terjadi? Kalau tidak ada reaksi pembentukan sabun. Jika reaksi pembentukan sabun itu tidak pernah ditemukan, apa yang akan terjadi pada kita saat ini? Tulis.
Yes. Tapi saya tahu. Bukan. Reaksi pembentukan sabun, saponifikasi, yes. Sabun yang berasa tuh. Sabun yang Berasa gitu. berasa. Iya. Kan ada sabun batu bara gitu kan. Berasa tuh apa maksudnya? Berasa. Berasa. Ada rasa. Ada rasanya. Ikan suami itu sabun. Kan bau gitu lah. Oh, bau aroma ya. Oh, dia ada rasanya kan. Besar. Kan ada yang batu bara. Charcoal. Ini cakol. Apa jadi ada essence-nya, ada zat aditifnya. Kalau yang ini tadi, ini adalah sabun secara umum. Semua sabun pasti mengandung yang seperti itu. Iya. Tapi tiap produk sabun beda baunya. Kenapa? Karena emang dikasih campuran bau yang berbeda. Gitu ya. Makanya bisa membuat bakteri-bakteri mati sama kandungan apa? Bakteri penyusunnya apa? Sel penyusunnya apa? Lipid itu kan minyak juga. Kena, iya, kena sabun, ya terikat sama sabun, dia rusak. Makanya sabun bisa membunuh bakteri. Zaman COVID kan pernah juga kan, kalau cuci tangan harus pakai sabun ya. COVID juga punya tuh lapisan lipid protein yang dia akan hancur kalau kena sabun. Oke, siapa yang mau share? Apa yang terjadi kalau reaksi saponifikasi tidak pernah ditemukan? Ya, Sir. Berdiri ya, Sir. Apa ya? Nanti kalau nggak ada sabun, wah kita pakai bahan alami kayak Apa? Oh, daun ya, bisa tuh tangan. Ada yang tahu daun apa yang bisa dipakai prinsipnya mirip kayak sabun? Ya, sebelum ditemukannya reaksi saponifikasi, kita udah bisa sebenarnya membersihkan minyak, itu udah bisa. Pakai dedaunan. Contoh daunnya adalah daun waru. Nah, bisa tunjukkan ya strukturnya. Kalian tahu waru nggak? Ini daun waru nih. Daun waru. Nah, kalau dikasih air diremas-remas dia muncul busanya. Senyawa yang jadi sabun itu ini. Ini namanya saponin. Saponin. Makanya reaksi pembentukan sabun itu dinamai saponifikasi karena dia mau membentuk senyawa yang mirip dengan saponin. Gitu ya. Sudah ada. Daun waru. Terus gimana digosok-gosok? Ya, gosok-gosok, remas-remas. Ya. Di sini ada daun waru nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Yang kayak gitu daunnya. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita bagi kelompok ya. Dari pembelajaran kita, diskusi kita dari awal tadi, apa satu ide penting yang bisa kalian dapatkan? Ide penting apa dari pembelajaran kali ini yang bisa kalian masukkan ke dalam diri kalian? Tuliskan silakan. Ide paling penting. Jual bisnis di bisnis apa? bikin sabun. Oh, bikin sabun. Jual sabun murah. Aduh, nggak ada koneksi.
Sudah? Erika, silakan di-share. Terus sendiri. Berdiri sambil berdiri. Ide penting apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo semuanya perhatikan. Tadi setelah melihat yang itu yang simulasi yang air sama itu, terus datanglah sabun, saya belajar untuk membantu sesuatu untuk memperbaiki yang lama. Maksudnya untuk menyatukan gitu loh, jadi membuat mencampurkan sifat yang baru untuk memfix yang lama. Oh gitu ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan dari Rika. Menarik ya, menambahkan sesuatu yang baru untuk menyatukan atau memperbaiki yang lama. Ada lagi yang mau share ide penting apa yang kalian dapatkan? Ya udah, Soza mau share? Nggak mau, nggak usah malu-malu. Apa 3 kata apa? Sabun itu penting. Oh, sabun itu penting ya. Iya, penting nggak sabun? Bayangin kalian habis makan pakai tangan misalnya, sabunnya habis ya. Kan susah, ya sabun itu penting. Bos mau share Judith Brand? Gimana Judith? Sebetulnya sabun ini sudah ada dari alam, Sir. Oh, sabun ini sebenarnya udah dari alam, terus? Jadi kemudian bagaimana cara kita mengembangkannya agar lebih efektif lagi, Sir. Wih, mantap nih. Secara tidak langsung Judith Brand mengatakan bahwa umat manusia itu selalu move forward gitu ya. Dan anyway, nggak cuma sabun ya, meskipun sabun udah ada di alam, manusia tetap mengembangkan teknologi supaya bisa dihasilkan dengan biaya lebih murah, semua orang bisa dapat. Obat juga kayak gitu. Obat itu kan sebagian sudah ada di alam. Nah sekarang gimana caranya bisa diproduksi dan semua orang bisa dapat. Itulah makanya berkembang ilmu kimia jadi ilmu farmasi, ilmu kimia jadi teknik kimia, dan seterusnya. Oke. Ya. Siapa yang mau masuk teknik kimia? Oh, nggak ada. Oke. Bisa kita cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Before we close our class today, let's divide our class into group. Mau cowok buat next week aja. Mau cowok cewek atau cewek cowok cowok? Ya cowok cewek aja ya. Oke. Ladies first. Kita masukkan nama dulu ya. Erika. Siapa lagi? Janeta. Ya Dewi. Ajeng. Elia. Elia. Terus. Siapa? Novia. Salsa. Dina. Siapa? Alia. Terus? Soza. Terus? Reisi. Iza. Terus? Alvina. Ini ada berapa nih? 14 berarti. Nanti Zara gabung di kelompok yang anggotanya dikit. Pas masuk, yang datang dikit, nah Zara gabung. Orangnya berapa? Jumlah kelompok anggotanya maksimal 3 ya.
karena gampang. Oke? Setelah Hah? Kenapa itu jadi pacar? Kenapa bisa jadi pacar ya? Ya tahu ya itu Mas Yono ya. Maaf. Auto korek. Novia pacar. Siapa aja nih? Iya. Terus? Ian, terus? Yani, terus? Zidan, terus? Fajar. Terus? Judit. Terus? Bagas. Noval. Rafa. Yasin. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pas ya ini ya 10 ya. Dua-dua bisa. Enggak dong. 3 tetap. Ada yang berdua bisa. Ya. Awal jadi. Oke. Oh, ini Ya. Nggak ada yang salah kan ya? Ini apa sih kamen, Sir? Ya ini bagian kelompok untuk besok karena waktu kita mau habis. Besok next meeting maksudnya minggu depan. Ya. Kita praktek. Alright, let's close our class today. Let's go. Welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Ya. Apanya? Oh ya, tolong. Masalah.